Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali, apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Seperti biasa, saya Pak Jandika akan menemani Yona Bali dimanapun berada, tentunya di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yona Bags, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kami akan menampilkan profil Yona yang mempunyai segudang prestasi, khususnya di bidang seni tari. Yona yang berasal dari Sukawati ini telah mendedikasikan dirinya terhadap bidang seni tari, terutama sebagai seorang pelatih tari di sanggar yang dimilikinya. Tidak hanya itu, Yona ini juga mempunyai kegemaran, juga mempunyai kemahiran di bidang mendongeng, menyanyi, hingga mendarmagita, dan hebatnya lagi, di tahun 2014 lalu pernah mendapatkan predikat, mendapatkan penghargaan sebagai maestro seni kategori remaja oleh Kemendikbud RI, dan ini merupakan penghargaan yang begitu membanggakan. Nah, kira-kira siapa ya yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil Yona berprestasi asal Banjarbabakan, Sukawati Gianyar. Sri Ayu Pradnya Larasari, demikian nama lengkap Yona yang kerap disapa Laras ini, merupakan salah satu seniman muda berbakat yang menekuni bidang seni tari. Saat ini Laras sedang menempuh pendidikan program Magister Pasca Sarjana jurusan Minat Penciptaan di Institut Seni Indonesia ISI Denpasar. Laras menceritakan dirinya mulai menekuni seni, khususnya seni tari sejak menginjak usia 3,5 tahun. Pada umur yang masih kanak-kanak, Laras sudah menguasai tarian Rejang Dewa dan kerap mengatur ngayah ngerejang saat dilaksanakannya upacara agama. Selain tumbuh dalam lingkungan keluarga seniman dengan keinginan dan tekad yang kuat serta dukungan penuh kedua orang tuanya, Laras didaftarkan les menari di sebuah sanggar yang bernama Sanggar Tari Lokanata Banjar Mukti Singapadu. Menginjak kelas 3 sekolah menengah pertama, Laras tidak lagi belajar menari, tetapi membantu guru tari untuk mengajar murid-muridnya. Selain kegiatan berkesenian di rumah, perannya Larasari juga berpartisipasi di Banjar dalam kegiatan yang berbau dengan dunia tari. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Pradnya Larasari, biasa dipanggil Laras. Saya adalah seorang mahasiswi program S2 atau Pasca Sarjana program Magister Institut Seni Indonesia Denpasar. Saya menekuni dunia seni, khususnya dunia tari, mulai dari umur 3,5 tahun. Dari kecil, saya menekuni dunia seni, tidak ada paksaan dari orang tua, karena memang keinginan dari dalam diri saya sendiri. Dan juga orang tua saya mendukung, kemudian lingkungan dari Banjarbabakan juga semuanya adalah lingkungan seni. Jadi ketiga komponen atau elemen itu menyatu mendukung hobi saya atau bakat saya dari kecil. Dan tari pertama yang saya tarikan yaitu tari Rejang Dewa di Banjarbabakan pada saat Odalan di Pura Banjar. Dalam menekuni bidang seni tari, Laras sejak kecil bercita-cita mendirikan sebuah sanggar tari. Dengan tekad dan semangat serta dukungan orang tua, 3 tahun lalu, tepatnya di tahun 2018, Laras dibantu kedua orang tuanya berhasil mendirikan sebuah sanggar tari, yakni Sanggar Seni Ritya Graha Siwanataraja. Laras mendedikasikan dirinya mengajar tari pada 70 orang lebih anak-anak yang bergabung di sanggarnya. Selain ikut melestarikan seni budaya Bali khususnya di bidang seni tari, Laras juga dapat berbagi ilmu yang dimiliki kepada anak-anak yang berminat menekuni seni tari. Laras bertekad akan meneruskan serta mengembangkan sanggar yang didirikannya sampai akhir hayatnya. Kalau dari saya, menekuni dunia seni dalam diri itu motivasi saya adalah dulu cita-cita saya mendirikan sebuah sanggar. Pada saat saya kecil, saya juga ikut sanggar yaitu di Sanggar Seni Lokananta di Banjarmukti Singapadu.
Nah, di sana saya melihat guru saya mengajarkan anak-anak kecil itu sangat bahagia. Dan dari sana saya bermimpi dan bertekad ingin mempunyai sanggar nanti ketika saya sudah dewasa. Dan akhirnya tahun 2018, 3 tahun yang lalu, setelah saya sudah S1 di ISI Denpasar, jurusan tari, saya bertekad dan orang tua juga mendirikan saya sebuah balai sanggar dan juga menyiapkan fasilitas seperti sound system, speaker, cermin, dan lain sebagainya. Saya mendirikan sanggar dan bertekad akan meneruskan sanggar ini sampai nanti selamanya. Dengan menekuni bidang seni tari, Yowana Bersodiak Sagittarius ini telah menguasai berbagai jenis tarian, dari tarian klasik sampai tarian kreasi dan kontemporer, seperti tari Trunajaya, Wiranata, Margapati, Cendrawasih, Tenun, sampai tari Legong. Dari semua tarian yang dikuasai Laras, yang menjadi tarian favoritnya adalah tari Palawakya. Kata Laras, tari Palawakya ini penuh tantangan dan memiliki kerumitan tinggi karena harus menyatukan 3 komponen seni, yakni olah vokal, gerak tari, serta kepiawaian menabuh gamelan trompong. Selain menguasai berbagai jenis tarian, banyak pengalaman serta prestasi yang ditorehkan Laras, seperti dinobatkan sebagai juara 1 tari Trunajaya Sebali, pernah dinobatkan sebagai maestro seni tingkat remaja oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI pada tahun 2014 lalu, menjadi mahasiswa berpertukaran terbaik se-Asia yang diselenggarakan oleh University of Malaya tahun 2017, mahasiswa berprestasi ISI Denpasar tahun 2018, serta masih banyak prestasi lainnya yang diperoleh Laras, khususnya di bidang seni tari. Tari favorit sampai saya sekarang ini adalah tari Palawakya. Kenapa tari Palawakya? Karena tari Palawakya termasuk tarian rumit atau tarian sulit, menyatukan 3 unsur, yaitu unsur gerak tari, unsur olah vokal, dan unsur bermain gamelan, yaitu trompong. Sebagai penari Palawakya, kita harus wajib mengatur nafas yang baik untuk tari Palawakya itu bisa disajikan dengan bagus dan baik. Dan juga tari Palawakya memiliki energi dan semangat, maka dari itu saya sangat menyukai dan memfavoritkan tari Palawakya sampai sekarang. Pengalaman, kalau bagi saya itu adalah sebuah pembelajaran di dalam hidup. Karena melalui pengalaman kita bisa menapak dunia untuk kedepannya. Pengalaman saya dari kecil ada suka dan duka yang pastinya. Jika dikatakan lebih baik suka ataupun duka, maka kita pasti akan memilih suka. Namun, untuk pertama saya akan menceritakan dukanya terlebih dahulu. Dukanya dari kecil memang saya sudah sering mengikuti lomba tari. Nah, ketika mengikuti lomba tari, pasti kita tidak terus yang namanya menang. Ada kalah, dan ketika kalah otomatis saya sebagai anak kecil pasti sedih atau menangis. Tapi pada saat itu saya terus berusaha untuk tetap terpacu mengikuti lomba-lomba sampai akhirnya mendapatkan juara. Setelah saya mendapatkan juara, saya tidak berpuas diri atau tetap belajar dan belajar, karena bagi saya adalah di atas langit masih ada langit. Seberapapun kehebatan kita, di atas kita pasti akan ada orang yang lebih hebat dari kita. Kemudian suka atau duka yang di usia sekarang ini, mungkin ketika saya sedang ingin berangkat keluar kota atau ingin ada event, itu mendapatkan sesuatu seperti kecelakaan, itu adalah duka yang tidak kita inginkan. Kemudian juga saya sempat dikirim ke Malaysia pertukaran mahasiswa oleh kampus ISI Denpasar. Dukanya pada saat itu adalah ketika saya diperintahkan untuk berangkat seorang diri tanpa orang tua, tanpa dosen. Di sana saya tentu merasa sedih. Namun dengan pengalaman yang saya dapatkan dari kecil sampai sekarang dan juga pengalaman sempat 6 bulan kuliah di luar negeri, itu membuat saya menjadi lebih dewasa dan mengerti akan artinya perjuangan hidup. Ya. Dari kecil saya sebenarnya banyak memiliki cita-cita. Cita-cita saya yang sudah terwujud sampai sekarang yaitu bisa mendirikan sanggar. Namun cita-cita yang sebagai manusia yang memiliki pekerjaan atau nanti pekerjaannya itu mau sebagai profesinya sebagai apa, saya sekarang menekuni S2. Jadi selesai S2 ini asung-hara saya ingin menjadi seorang dosen, tentunya di dosen tari, karena
bagi saya ketika kita sudah menyelesaikan S2, kita harus juga mewujudkan apa yang kita cari di S2, yaitu menjadi seorang dosen tari. Seperti itu. Memiliki kepiawaian dalam bidang menari tidak hanya sekedar mengantarkan Laras meraih berbagai macam prestasi. Banyak pengalaman berharga yang Laras dapatkan dari kesungguhan serta tekadnya menekuni bidang seni yang membesarkan namanya kini. Selain di Bali, Yuwana Beparas cantik ini juga kerap kali menari di luar Bali seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Lombok, Manado, sampai Yogyakarta. Tidak hanya di Indonesia, Laras kerap mendapat kesempatan keluar negeri seperti ke Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Thailand membawa misi memperkenalkan seni dan budaya Bali. Nah, bagaimana Yuwana Bali? Prestasi yang dimiliki oleh sahabat kita tadi, sangat menarik sekali bukan? Semoga mampu menginspirasi Yuwana Bali dimanapun berada. Di segmen berikutnya, kami akan kembali lagi ke hadapan Anda. Tentunya kami akan mengulas lebih dalam lagi profil dari Sri Ayu Pradnya Larasari yang ternyata mempunyai kegemaran, mempunyai bakat di bidang mendongeng hingga mendarma gita. Penasaran seperti apa? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Yuwana Max. Yuwana Bali tidak hanya menekuni bidang seni tari seperti pada umumnya, namun Yuwana berprestasi kita ini, Sri Ayu Pradnya Larasari, juga menggarap atau menciptakan sebuah drama tari yang berjudul Drama Tari Calon Arang Ratna Menggali Menggugat. Selain itu dirinya juga, selain menari, dirinya juga aktif mendongeng atau mesatwa Bali, bernyanyi, membaca puisi, dan bahkan hingga mendarma gita. Nah, sangat menginspirasi sekali bukan? Sangat multi talenta ya. Dan Yuwana Bali berikutnya kita bersama-sama akan mendalami profil Yuwana berprestasi kita ini lebih jauh lagi. Tentunya penasaran seperti apa? Untuk itu kita saksikan yang satu ini. Yuwana Bali Sri Ayu Pradnya Larasari merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan Kadek Suartaya dan Nimade Sudiasih. Selain menjadi guru tari di sanggar miliknya, kini Yuwana kelahiran Gianyar 16 Desember 1997 ini juga menciptakan sebuah drama tari yang diberi nama Drama Tari Calon Arang Ratna Menggali Menggugat. Di mana drama tari tersebut menceritakan seorang tokoh dalam cerita Calon Arang yakni Ratna Menggali, anak Calon Arang yang menggugat semua yang telah menyudutkan dirinya. Drama tari tersebut dipersiapkan Laras untuk mendukung proses pendidikan yakni tugas akhir program magisternya di ISI Denpasar. Selain bisa menari, Pradnya Larasari ternyata juga berbakat dalam seni lainnya seperti mendongeng atau mesatwa Bali. Laras yang tumbuh di keluarga dan lingkungan seni ini menceritakan ketika masih kecil kedua orang tuanya suka mendongeng atau mesatwa untuknya. Bahkan kakeknya yang dikenal sebagai seorang dalang selalu meluangkan waktu untuk mendongeng bagi cucu perempuannya ini. Kisah-kisah dalam epos Mahabharata dan Ramayana menjadi sangat familiar bagi Laras yang tertarik dengan kisah-kisah itu. Dari sanalah Laras terpanggil untuk menjadi pendongeng. Laras tidak merasa bahwa menjadi pendongeng adalah jadul. Ia bahkan merasa keren bisa menjadi pendongeng dan penari sekaligus. Laras bertekad melestarikan seni mendongeng di kalangan anak muda untuk memberikan sesuatu yang lain. Di zaman globalisasi ini, banyak anak muda yang tidak tahu cerita rakyat yang ada di lingkungannya. Laras mengatakan, dongeng memang menceritakan kisah-kisah masa lampau yang tampaknya tidak berkaitan dengan zaman sekarang. Namun, menurut Laras, isi dongeng yang diambil dari cerita-cerita rakyat atau epos Mahabharata dan Ramayana masih tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Selain mendongeng, Laras juga piawai dalam pidato bahasa Bali, mawirama, menyanyi, mapalawakya, masloka, dan dharma wacana. Bahkan dirinya kerap kali mengikuti lomba dan tak khayal selalu mendapatkan juara. Baik, terkait drama tari Calon Arang yang sempat saya upload di Instagram dan juga YouTube, saya itu sebenarnya adalah sebuah proses menuju ujian TA saya nanti atau ujian tugas akhir di program Magister Pasca Sarjana S2 ISI Denpasar yang Astukara akan ujian di bulan Juli tahun ini. Nah, terkait dengan Calon Arang, di sana saya hanya mengambil dari kisah Ratna Menggali. Ratna Menggali adalah anak satu-satunya dari Calon Arang.
Nah, di sana saya memberikan sebuah judul atau yang bertajuk Ratna Manggali Menggugat, di mana Ratna Manggali sebagai anak calon narang menggugat semua yang telah menjadikannya. Karena Ratna Manggali adalah anak yang sebenarnya baik hati, namun karena ibunya calon narang yang dicap sebagai penganut ilmu hitam, maka orang-orang di desa Dirah di Kerajaan Kediri, Jawa Timur pada masa itu tidak suka atau membenci calon narang dan anaknya. Maka dari itu saya tertarik mengangkat Ratna Manggali juga dihubungkan dengan kontekstual zaman sekarang. Karena di dunia nyata ada yang dinamakan dengan diskriminasi kaum wanita. Nah, zaman sekarang banyak sekali kejahatan-kejahatan yang menukik pada kaum wanita yang didiskriminasi oleh kaum pria, dan bukan hanya diskriminasi fisik namun juga diskriminasi tentang masalah batin. Maka dari itu saya mengangkat Ratna Manggali Menggugat sebagai ujian tugas akhir saya nanti di S2 ISI Denpasar, karena saya ingin menyuarakan atau mengutarakan isi hati kaum wanita. Selain Ratna Manggali di kisah calon narang, juga isi hati kaum wanita di zaman sekarang yang terkena diskriminasi fisik maupun diskriminasi hati atau batin. Saya sebagai penari dari kecil ingin mempunyai bakat di luar tari, yaitu tentunya saya dulu bercita-cita ingin menjadi penari arje. Drama tari arje termasuk drama tari klasik yang berisikan sebuah drama, berisikan vokal atau berdialog. Dari sana saya belajar menyanyi. Nah, bakat saya selain menari yaitu menyanyi atau olah vokal tembang Bali seperti pupuh, kemudian kidung, sloka, kemudian ada kekawin. Selain itu saya juga gemar saya juga suka dengan dunia sastra, yaitu berpuisi. Kemudian dari kecil saya suka Mesatwa Bali, di SD ada lomba porsenijar seperti itu. Kemudian beranjak ke SMP Mapidarte atau berpidato, kemudian SMA Darmo Cana, dan juga saya suka menjadi dalang bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan narator. Selain itu saya di rumah untuk mengisi waktu luang, saya juga bermain gender wayang, dan juga bermain kendang dengan kakak saya yang seorang dalang dan juga seorang penabuh. Seperti itu. Kegiatan seni yang ditekuni Laras mendapat dukungan penuh dari kakak semata wayangnya yang merupakan seorang dalang, serta kedua orang tuanya yang juga berkecimpung di dunia seni. Sebagai orang tua, Kadek Suartaye berharap Laras dapat menunjukkan jati diri sesungguhnya serta mampu memberikan sumbangsi pada kehidupan seni tari khususnya di Bali. Baik, saya sebagai saudaranya Sri Ayu Pradnya Larasari, sebagai kakaknya satu-satunya, tetap mengharapkan kepada Ananda Laras sebagai seorang pelaku seni pertunjukan tetap menggali diri dengan membuat sebuah karya dan tetap membina anak-anaknya di sanggar, karena perjuangan yang dilakukan oleh Laras dari sejak kecil akan diteruskan oleh penerusnya nanti. Oleh sebab itu, semoga tetap bisa beraktivitas sampai nanti dan sampai hingga di akhir tua nanti. Kalau diperhatikan, Laras sejak kecil memang menunjukkan anaknya adalah menyukai apa saja, terutama di bidang seni. Ya, jadi bakatnya menari pun tampil kelihatan ya karena dia sendiri, bukan karena saya ya. Walaupun saya berkecimpung di bidang seni sebagai seorang pengajar di perguruan tinggi, dia muncul saja sebagai seorang penari. Nah, selain penari dia juga punya bakat-bakat yang lain seperti dikatakannya dia mendongeng. Bahkan dari mendongeng dia mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, secara umum Laras orangnya sampai sekarang sudah cukup dewasa, dia orangnya adalah dinamis. Orangnya pokoknya kalau dia suka, dia mau bikin garapan ini, dia langsung bikin. Besoknya dia bikin yang lain lagi, seterusnya yang bikin lagi. Pokoknya orangnya
selalu ingin menjelajah, mengeksplorasi apa saja terutama di bidang seni, mendongeng, berpuisi, berpidato dan sebagainya. Beruntung juga apa yang dilakukannya dia itu cukup menjanjikan, dapat prestasi lah menjadi juara begitu. Jadi karena dia memang memiliki keinginan yang kuat dan totalitas yang tinggi menekuni bidang seni, tentu harapan saya sebagai orang tua, dia menunjukkan jati dirinya sebagai seorang, apakah dia pengajar, dan terutama karena dia pendidikannya di bidang tari, membuat tari, mencipta tari, dia menjadi pencipta tari yang bersumbangsi kepada kehidupan seni tari di Bali khususnya, kemudian tentunya mengharumkan nama Indonesia. Syukurlah dia sudah sempat mengharumkan nama Indonesia sampai umur sekarang dia sudah mengunjungi Korea, menampilkan tarian, sudah mengunjungi Thailand, sudah mengunjungi Singapura, dan juga sudah mengunjungi terakhir kemana ya, ke Malaysia ya, di sana dia. Itu. Atas dukungan dan doa dari kedua orang tuanya, Pradnya Larasari bisa sampai saat ini. Dorongan dan didikan dari ayahnya memacu Laras untuk maju dan bisa mengejar cita-citanya yang ingin menjadi seorang dosen tari. Walaupun banyak suka dan duka yang dialami Laras, tetapi ia mempunyai prinsip teguh dalam menjalani karirnya, yaitu jangan takut untuk mencoba segala sesuatu karena perasaan takut dapat mengalahkan diri kita. Dengan berpegang teguh pada moto hidup, pengalaman adalah pelajaran hidup yang paling berharga, menjadikan Laras senantiasa belajar berbagai seni tanpa adanya rasa putus asa. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri dan hadapan pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat selalu kembangkan kreativitas, jauh AIDS dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan juga wajib menjauhi kerumunan menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu, salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.